tafsirnya para ulama ahlul kalam, tafsiru ulama'il kalami li kalimat tauhid. Tafsirnya para ulama ahlul kalam terhadap kalimat tauhid. Ulama'ul kalami yaquluna la ilaha illallah la qadira 'ala al-ikhtira'i wal khalqi wat tadbiri wal ijadi illallah. Mereka mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada yang mampu untuk melakukan ikhtira' penciptaan, khalqi penciptaan, tadbir pengelolaan, dan ijad penciptaan kecuali Allah. Artinya tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Hadza ghairu sahihin, hadza yuwafiqu dinal musyrikin. Maka ini makna dari la ilaha illallah yang tidak benar. Dan ini sama seperti keyakinannya orang-orang musyrikin zaman dahulu. Fal musyrikuna yaqulun la yaqduru 'alal khalqi illa Allah, la yuhyi illa Allah, la yumitu illa Allah, la yarzuqu illa Allah, wa hadza tauhidur rububiyyati. Orang-orang musyrikin mengatakan tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Maka ini sekedar tauhid rububiyah. Ya, maka kalau hanya ditafsirkan la khaliqa illallah atau la mudabbira illallah, ya, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengelola alam semesta kecuali Allah, maka ini masih sama seperti keyakinannya orang-orang musyrik. Yang ketiga, tafsiru la ilaha illallah 'inda al-Jahmiyati wal Mu'tazilati. Tafsir dari la ilaha illallah menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa man sara ala nahjihim, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Huwa nafyul asma'i was sifati. Tafsir la ilaha illallah menurut mereka adalah penafian nama-nama dan sifat Allah. Ya, mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Lianna man athbata al-asma'a was sifati indahum yakunu musyrikan. Karena orang yang menetapkan nama bagi Allah, orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah, menurut Mu'tazilah, menurut Jahmiyah adalah orang musyrik. Wa tauhidu indahum huwa nafyul asma'i was sifati. Dan tauhid menurut mereka adalah menafikan nama-nama Allah dan menafikan sifat-sifat Allah. Yang keempat, tafsirul hizbiyina wal ikhwaniyina al-yawma. Tafsiran la ilaha illallah menurut orang-orang hizbiyah dan orang-orang ikhwani, orang-orang penganut sekte Ikhwanul Muslimin. Yaquluna la ilaha illallah ay la hakimiyata illallah. Mereka mengatakan tafsir dari la ilaha illallah adalah tidak ada hakimiyah, ya, tidak ada kekuasaan dalam masalah hukum kecuali Allah. Wal hakimiyatu kama yusammunaha juz'un min makna la ilaha illallah, lianna ma'naha syamilun li kulli anwa'il ibadat. Hakimiyah yaitu masalah kekuasaan untuk menetapkan hukum, sebagaimana yang mereka sebutkan, merupakan bagian dari makna dari la ilaha illallah. Karena makna dari la ilaha illallah syamilun, mencakup semua jenis ibadat, termasuk masalah hakimiyah, masalah tahkim, masalah tasyri', masalah pensyariatan, masalah penetapan hukum. Ya, naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, aina baqiyatul ibadat. Kalau demikian, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Aina ruku'u was-sujudu wadh-dhabhu wan-nadhru wa baqiyatul ibadat. Di mana posisi ruku, di mana posisi sujud, di mana masalah menyembelih, di mana masalah nazar dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, jadi maksudnya Syekh Shalih Fauzan mengkritisi kenapa mereka hanya membatasi ibadah hanya hakimiyah saja. Ya, mereka tidak mengingkari penyimpangan dalam ibadah
yang selain ini. Ya, mereka tidak mengingkari orang yang sujud kepada selain Allah, tidak mengingkari orang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengingkari orang-orang yang menyembah kubur. Ya, mereka hanya membatasi ibadah hanya hakimiyah saja. Halil ibadatu hiya al-hakimiyatu faqat? Apakah ibadah itu hanya hakimiyah saja? Idza kana ma'naha indakum al-hakimiyatu faqat? Andaikan la ilaha illallah menurut mereka maknanya hanya sebatas dalam masalah hakimiyah saja. Wa aina ma tanfihi min anwa'i syirki? Ya subhanallah. Maka di mana posisi ibadah-ibadah yang lain yang termasuk kesyirikan? Ya, ibadah-ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah yang termasuk kesyirikan, kenapa tidak diingkari? Kenapa tidak dinafikan? Maka kata beliau, subhanallah. Yang bagi at-tanbihu li hadhil umur lianna hadhihi kalimatun azimatun. Karena kalimat ini, kalimat tauhid adalah kalimat yang agung. Hiyal munjiyatu minan nari liman haqqaqaha. Dan kalimat ini, kalimat tauhid adalah penyelamat dari api neraka bagi orang yang menetapkannya, bagi orang yang mewujudkannya dengan benar. Wa kullu dini yanbani 'alaiha min awalihi ila akhirih. Dan setiap agama dibangun di atas kalimat tauhid, mulai dari agama yang paling awal, ya, yang dibawa oleh Nabi Adam sampai yang paling terakhir. Wa da'watur rusuli wal kutubi al-munazzalati kulluha mabniyatun ala hadhil kalimah. Dan dakwah para rasul dan juga yang termaktub dalam kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya dibangun di atas kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, dakwah tauhid. Kemudian yang kelima, tafsiru ahli sunnati wal jamaati. Tafsirnya ahlu sunnah wal jamaah, yaitu tafsiran yang benar. Anna la ilaha illallah maknaha la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Li'anna al-ma'budati kathiratun, karena yang disembah oleh manusia itu banyak. Walakin al-ma'buda bihaqqin huwallahu wahdahu. Adapun sesembahan yang hakun, ya, sembahan yang benar, yang berhak disembah hanya Allah semata. Wa ma siwahu fa ibadatuhu batilatun. Adapun yang selain Allah, maka beribadah kepada mereka itu batil. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yaitu dikarenakan sesungguhnya Allah adalah yang hak, sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah satu-satunya. Dan semua yang disembah selain Allah huwal batil, itulah sesembahan yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Hajj ayat 62. Maka dalam ayat ini Allah menetapkan dirinya sebagai sesembahan yang hak, dan Allah nafikan sesembahan yang selain Allah, dan Allah katakan itu adalah sesembahan yang batil. Ya, maka tidak hanya menafikan sesembahan, namun Allah menetapkan bahwasanya Allah sesembahan yang hak. Jadi makna dari la ilaha illallah yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Atau boleh juga la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah.